Pak. Oh ya. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kita akan berbicara, belajar mengenai solid pada masa sulit. Sulit karena nggak ada duit atau karena nggak ada COVID, tapi yang namanya hidup ini sejak Adam jatuh dalam dosa memang penuh dengan kesulitan. Kalau nanti ada yang bertanya, Pak, bisa nggak doakan saya, Pak, supaya saya nggak mengalami kesulitan? Oh, bisa. Saya akan doakan, Tuhan ambil nyawanya, bawa ke sorga. Nah, di sorga tidak ada kesulitan. Tapi kalau di dunia ini, ya pasti ada kesulitan. Ada yang belum pernah mengalami kesulitan, ada yang angkat tangan. Itu dia si pembohong, ya kan? Jadi semua orang pasti mengalami kesulitan. Nah, saya usahakan selesai sebelum 45 menit supaya Q&A-nya bisa lebih banyak. Ya, kalau saya molor sampai 45 menit, ya 45 menit penyampaian, 30 menit Q&A. Tapi kalau saya bisa 30 menit, saya berharap Q&A-nya bisa 45 menit. Ya, kita akan mulai belajar dengan sistematikanya supaya lebih mudah dipahami. Solid pada masa sulit. Ada contoh di Alkitab, Kejadian pasal 26 ayat 1, itu masa terjadi kelaparan dan bukan kelaparan yang pertama. Berarti malah sulitnya ini cukup panjang karena berkali-kali masa kelaparan. Pada masa seperti ini, lalu Ishak dan istrinya tentunya Ribkah merantau ke Filistin. Dan di Filistin, Raja Abimelekh itu menjenguk jendela tendanya Ishak dan Ribkah. Yang dilihat mereka bertengkar, bukan berantem soal duit, bukan berantem gimana nih COVID ini, bukan ya. Yang dilihat adalah Ishak dan Ribkah sedang bercumbu-cumbuan. Wah, justru intim pada masa COVID. Nah, pada masa sulit ya, dulu nggak ada COVID ya, dulu masa kelaparan. Jadi sebenarnya pada masa sulit ini kita mau ngapain? Ya terserah Bapak Ibu ya. Itu keputusan, itu pilihan. Memang ya kalau mau ngikuti emosi ya bisa berantem terus. Dulu nggak berantem karena ada jeda ya. Pagi-pagi suami udah berangkat ke kantor, sore baru pulang. Sekarang misalnya work from home, wah udah di rumah terus, lihat mukanya udah enak, bosan, udah lu lagi. Wah, jadi lalu bertengkar. Kalau mau bertengkar, ya, tapi kalau mau berbaikan, wah, ini kesempatan bulan madu lagi, gitu ya. Nah, itu gimana ceritanya si Ishak dan Ribkah, ya? Kok bisa justru pada masa sukar bercumbu-cumbuan atau intim? Dan yang penting atau yang pasti ya, bukan yang penting ya, dampaknya. Akibat dari keintiman Ishak dan Ribkah pada masa sulit itu, di keintiman pada ayat yang ke-8 tadi, maka diceritakan ayat yang ke-12-nya, mereka justru diberkati Tuhan. Karena memang kalau mengacu pada Mazmur 133, itu sungguh alangkah baik dan indahnya mereka yang diam dengan rukun, ke sana Tuhan perintahkan berkat. Nah, Pak sudah tahu Pak, kalau rukun diberkati Pak, tapi gimana bisa rukun Pak kalau lagi masa seperti ini? Oke. Yang pertama, milikilah prinsip mindset firman Tuhan. Ya, psikologi nggak sanggup lagi kayaknya kalau keadaan sudah begini luar biasa. Ya, berpikir positif juga nggak kuat kalau keadaannya luar biasa. Dan mungkin sebentar sebelum saya ini, kayaknya COVID ini kita nggak boleh berharap juga. Ya, puji Tuhan kalau cepat. Ya, Indonesia sudah beli vaksin 50 juta, belinya. Pengirimannya berapa lama? Nggak tahu berapa tahun. Ya, ada yang menghitung jumlah penduduk muka bumi dibagi dengan produksi COVID vaksin dengan segala percepatannya akan selesai dalam 7 tahun. Jadi ya mudah-mudahan terjadi mujizat atau pertumbuhan pabrik-pabrik baru sehingga nggak perlu sampai tahunan. Tapi kalau berdasarkan 8 miliar manusia di muka bumi, ya memang butuh waktu untuk memberikan vaksin paling tidak kepada setengahnya saja sehingga penularannya sudah jauh berkurang. Tapi artinya tidak cepat, ya mudah-mudahan cepat. Nah, karena itu kita perlu mempersiapkan kondisi hati kita menghadapi keadaan yang sulit.
baik karena COVID ataupun karena dampak-dampaknya. Yang pasti dengan konsep firman Tuhan yang mengajarkan dari Roma 8:28, saya tidak akan baca lengkap ayatnya, ya filenya saya berikan, nanti bisa dibaca atau buka Alkitab dan baca sendiri. Prinsipnya adalah Tuhan itu kalau untuk orang percaya, maka segala sesuatu diizinkan itu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang tidak percaya bisa hukuman, bagi orang percaya itu bisa ujian, tapi yang pasti kesulitan bisa menjadi keindahan. Nah, biar gampang dikasih kesaksian, ya. Istri saya pernah kena hipnotis sudah 2013. Ya, singkat cerita saja, saya nggak cerita detailnya. Waktu kena hipnotis ini 400 juta hilang. Ya, muter-muter setengah hari, 4 cabang bank, lalu 400 juta hilang, istri saya ditaruh di sebuah toko, ditinggal pergi, dan duitnya dibawa, dolarnya nggak diberikan, karena tadinya mau tukar dolar. Nah, waktu hal itu terjadi, tentu istri saya takut, saya marah. Ya, ini kan sulit karena memang uang ini sebenarnya mau diharapkan untuk membayar kuliah anak di Singapura, karena anak saya harusnya dapat beasiswa, tapi dia memilih yang program bukan beasiswa karena soal jurusan. Nah, lalu pada waktu itu, ya, karena kuasa firman, sekali lagi pikiran positif nggak akan nyampe bisa seperti ini. Saya bisa berpikir karena pikiran saya diisi firman, saya langsung secara instan saya berpikir bahwa istri saya bukan pelaku, tapi dia korban. Tentunya kalau korban masuk dimarahi, ya kalau pelaku suruh bertobat. Nah, jadi justru bukan marah, tapi istri saya ajak berdoa untuk menghadapi kenyataan itu. Nah, karena istri saya yang tadinya mungkin merasa bersalah dan takut dimarahi, ternyata justru dibimbing, diajak berdoa, menghilangkan trauma, dan seterusnya, maka dia merasakan bahwa melalui masalah itu, melalui kejadian itu, dia tahu betul bahwa saya sangat sayang sama dia. Jadi, peristiwa itu membuat istri saya yakin, saya yakin-yakinnya. Ya, kalau saya itu cinta banget sama dia. Kalau saya yakin dia cinta sama saya. Kenapa? Lah saya nikahi dia waktu saya miskin. Saya ini orang miskin, orang Jawa. Saya ajak dia hidup di bawah di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Kontraknya 6 bulan 450.000. Jadi dia mau nikah dengan saya, itu saya nggak ragu-ragu kalau saya itu cinta dia. Tapi saya cinta dia, ya dia juga yakin sih. Tapi kejadian kesulitan yang diresponi dengan tepat justru membuat istri saya makin sayang sama saya. Itu 2013 ya. Saya menikah kalau sekarang ini 31 tahun. Sejak peristiwa itu, istri saya itu benar-benar makin sayang, makin romantis, makin baik sama saya. Sampai saya itu merenung dan tercenung. Ya, waktu termenung saya berkata dalam hati, Tuhan, cinta memang mahal. 400 juta sudah mahal. Tapi ada cinta yang lebih mahal lagi. Karena dia bayar dengan nyawanya. Dia mati di kayu salib. Ketika saya merasakan cinta seperti itulah, maka saya bisa mencintai pasangan dengan cinta yang saya rasakan. Nah, dari peristiwa ini apa yang terjadi? Justru ketika ada masalah dan dua orang saling mencintai, saling mendukung, maka sanggup menghadapi dunia ini dan memandang masa depan dengan penuh keyakinan. Ketika hal itu terjadi, kami nggak saling menyalahkan, kami saling mendoakan, kami saling menyembuhkan trauma, dan kami justru dibuat merasakan bahwa mencintai luar biasa. Akhirnya kami justru melihat masa depan itu, apa sih yang tidak bisa dihadapi oleh dua orang yang saling mencintai. Jelah. Orang pacaran itu kan sanggup menghadapi dunia ini, saudara ya. Mertua, calon mertua, orang tua. Wah, kau itu pacar kamu miskin, pas segala macam. Kami saling mencintai. Jelah, kami saling mencintai. Gitu ya. Makanya kalau sudah menikah itu, cinta inilah yang bisa membuat solid pada masa sulit. Nah, kita lanjutkan lagi. Nanti kalau mau bertanya sikap ibu waktu hal itu gimana? Oke, diperdalam waktu tanya jawab bisa, nanya yang lain juga boleh. Boleh bertanya yang tidak saya sampaikan. Yang disampaikan udah jelas, Pak. Oke, nanya yang lain gitu ya. Pokoknya seputar tema.
mengenai kesehatian, keintiman, solid pada masa sulit sekarang ini, ya, terutama pada pernikahan. Nah, kita membekali pikiran, mindset, pikiran dengan nilai-nilai firman. Jadi yang pertama tadi bahwa semuanya terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kapan Pak baiknya Pak? Sudah lama ini. Nah, firman Tuhan berkata Pengkhotbah 3:11, semuanya itu indah pada waktunya. Jadi waktunya ini waktunya Tuhan. Kadang kita sebagai manusia itu nggak bisa memahami kenapa ini terjadi, kenapa bahkan apalagi kalau gara-gara pandemi ini sampai kita kehilangan, ya, kehilangan perusahaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan yang lebih berat lagi kalau sampai kehilangan anggota keluarga. Maka gimana Pak caranya suami istri ini solid selain saling mencintai? Cinta itu kan nggak jelas Pak. Oke, saya perjelas dengan 1 poin, 2 poin saja. Nanti biar lama ditanya jawab ya. Dalam keadaan sulit ini, selain saling mencintai, tapi tanpa mencintai mungkin akan susah untuk melakukan hal ini. Yaitu apa itu? Saling tolong menolong. Karena memang Galatia pasal 6 itu ayat 2 menasihatkan supaya dalam hidup ini kita saling tolong menolong. Dan untuk itu harus dengan niat atau sikap yang rajin. Nah, kenapa harus tolong menolong? Karena kan gara-gara COVID ini kan ada yang income-nya berkurang, kena PHK, usahanya sepi, tokonya sepi, perusahaannya bangkrut. Nah, mungkin sampai pada level misalnya pembantu rumah tangga dipulang kampungkan, ya kan? Nah, makanya kalau nggak punya niat saling tolong menolong, waduh, suami males, istri males, sudah lihat mukanya juga sudah rumah kamar berantakan dibiarin, pantre dapur kotor nggak dibersihin, wadah itu udah kayak sarang, bukan kayak rumah lagi gitu. Nah maka perlu kita belajar yang namanya suami istri itu teman hidup. Namanya teman hidup apa salahnya? Sama-sama cari uang. Kalau suami uangnya kurang, nggak apa salahnya istri ikut cari, bahkan kadang-kadang lebih pinter. Tapi kalau sama-sama cari uang, apa salahnya juga dong, ya kan? Bapak juga ikut nyapu, ikut ngepel. Kalau orang yang di luar negeri udah biasa tuh, di luar negeri kan bantu ya. Jadi Bapak itu vakum lantai. Tapi di Indonesia pun menurut saya, ini para laki-laki Indonesia ini perlu belajar untuk menjadi laki-laki yang rendah hati, tolong-menolong, termasuk pekerjaan domestik. Jadi ya nyapu lah, cuci piring lah, gitu. Apa aja pokoknya ya. Terutama kalau istrinya punya bahasa cinta itu, bahasa cintanya adalah tindakan melayani. Kalau istrinya yang nggak suka, ada juga yang mau dibantu gitu, malah ribet kamu, jangan di sini. Laki-laki kalau di dapur cupak kamu, ya sudah ya jangan gitu ya. Tapi mungkin waktu istri di dapur, bapaknya ngajak anak-anak bermain supaya nggak ngerepotin istrinya. Nah, baru ya kalau sudah menjadi teman cari uang sama-sama, pekerjaan domestik sama-sama, bahkan bisa diperluas sebenarnya teman olahraga, teman jalan-jalan, teman bekerja, teman cari uang, baru jadi teman tidur. Maaf nih saya bicara kasar, kalau bapak hanya menjadi teman tidur dengan istri, istri hanya teman tidur, tapi bukan teman olahraga, bukan teman melayani, bukan teman cari duit, itu mutu pernikahannya kok rendah sekali ya. Kayak cuma istri itu untuk pelampiasan nafsu aja. Jadi harus menjadi teman hidup. Nah, kenapa? Karena firman Tuhan berkata demikian, Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Satu orang bisa kalah, 2 orang bertahan. Tapi 3, kalau 3 ini berarti udah sama anak ya, keluarga yang solid, bukan pernikahan lagi, maka tidak bisa diputuskan. Nah, kita akan belajar bagaimana menghadapi supaya bisa solid. Maka dari Pengkhotbah 4 ini esensinya adalah solid itu karena kebersamaan. Justru masa sulit dijadikan kesempatan dan peluang untuk menjadi teman seperjuangan. Indonesia ini kan ada Jawa, Batak, Bali, Denpasar, Mataram. Waduh, ada 17.000 pulau, tapi paling tidak ada 130-an suku besar, aneka bahasa, bangsa-bahasa. Waduh, ini nggak bubar-bubar. Rusia udah bubar, jadi Cehnya, Slovakia,
dan macam-macam ya. Kenapa? Karena kita punya perjuangan bersama melawan Belanda. Jadi perjuangan bersama itu justru menciptakan bonding. Nah, ketika masa sulit, waduh, istri malah marah-marah, menuntut nggak mau tahu. Masa sulit, suami malas ngamuk-ngamuk kayak ngebosi aja. Waduh, akhirnya suami yang dimarah-marahi terus berjuang bersama sekretaris, buka usaha. Di kantor berjuang bersama. Nanti pas sukses, yang dikenang suami ya sekretarisnya. Ketika suami nggak mau berjuang bersama istri, itu ya maunya enaknya aja, lalu istri berjuang bersama dengan siapa? Dengan sopirnya, tukang kebunnya. Perselingkuhan bisa terjadi. Jadi bonding itu terjadi karena kebersamaan atau karena penderitaan bersama. Orang yang dianiaya bersama, sesama mereka jadi rukun. Sesama mereka jadi kompak. Pak Jawa, Batak dianiaya bersama-sama Belanda. Kompak. Nah, ini tergantung ya. Makanya kita di sini kesempatan untuk di dalam hidup ini kita ada pengalaman bersama. Saya menikah 31 tahun. Saya pernah digoda nggak? Waduh, jangan tanya, saudara. Orang yang Instagramnya tak lihat, waduh, fotonya merangsang semuanya, saudara. Udah, ini emang kayak wanita panggilan gitu ya. DM saya, message saya, panggilnya kakak. Waduh, belum lagi. Kalau saya ini kan bukan pendeta yang menggembalakan jemaat ya, saya pengusaha yang melayani. Usaha saya trading kalau saya bicara tahun-tahun sebelumnya. Saya banyak keliling cari supplier, cari buyer ke luar negeri. Yang namanya kesempatan dan peluang itu banyak sekali. Tapi saya berpikir bahwa pernikahan kami terlalu mahal untuk dikhianati, karena perjuangan bersama bertahun-tahun, kami tinggal di pinggir kuburan, kami merantau ke Jakarta, kami sama-sama nabung. Jadi justru perjuangan bersama itu menciptakan bonding. Jadi kalau sekarang sulit, nah jangan-jangan Tuhan mau supaya kita ini berjuang bersama-sama. Bukan mungkin deh, pasti. Ya. Ketika bersama-sama, maka masalah menjadi lebih mudah. Saya kasih kesaksian, biar gampang lagi. Nanti setelah itu tanya jawabnya lebih panjang. Ya. Tahun 2019, saya punya usaha yang saya tidak pikirkan bangkrut. Namanya IVA. Kalau Anda tahu MLM IVA Dahsyat, kami jual sepatu, baju, kosmetik, cookware, wah multi produk. Sehingga tidak terpikir untuk bangkrut. Batiknya sepi, sepatunya laku. Sepatunya sepi, cookware-nya laku. Cookware-nya sepi, kosmetiknya laku. Dan biasanya yang sepi itu cuma satu item, satu produk. Yang lainnya enggak. Wah, Jakarta lagi kerusuhan, Papua laku. Stokis kami kan ada di 33 provinsi, 200-an kabupaten. Dengan member 500.000. 10% saja tutup poin, 50 miliar omset bulan itu. Jadi saya berpikir bisa pensiun di Swiss gitu ya, atau New Zealand, atau malah di Bali. Saya nggak suka luar negeri, sebenarnya lebih senang di Indonesia gitu ya. Yang penting di kota itu kayak Jakarta, Bali gitu kan, banyak penerbangan ke aneka kota dan negara karena saya banyak traveling gitu kayak Singapura. Jadi, tiba-tiba gara-gara sebelum COVID kill everything, maka milenial kills everything. Digitalisasi yang sangat cepat, shifting, membuat usaha saya sempoyongan. Saat sempoyongan itu masih ada beberapa ratus miliar. Akhirnya ikut buka platform kayak Lazada, Zalora gitu. Di situlah bakar duit. Karena kalau yang lain gratis ongkos kirim, kita ikut gratis ongkos kirim gitu ya kan. Satu orang ongkos kirimnya subsidi 20.000 misalnya. Yang beli 1.000 orang, hari itu subsidi 20 juta. Hari itu yang beli 10.000, berarti hari itu subsidi 200 juta. Wah, ternyata bisnis platform ya. Kalau mau bisnis online enggak perlu buka platform. Jualan lewat Facebook, Instagram atau menjadi supplier platform yang lain. Tapi karena dulu saya berpikir besar ya sebagai pengusaha besar, merasa duit banyak gitu ya, 150 miliar saya pikir banyak. Tapi ketika berusaha dalam bidang platform, musuhnya adalah perusahaan raksasa yang kapitalnya triliun. Sehingga singkat cerita 2-3 tahun habis. Jadi ini muka kayak begini ini saudara. Ini habis bangkrut, rugi ratusan miliar saudara. Habis. Dan waktu habis itu benar-benar sampai nggak punya saldo, nggak punya deposito. Untuk anak saya sekolah itu supaya selesai, saya jual mobil saya, ganti mobil kecil yang sederhana. Dan saya sekarang pensiun tanpa punya deposito, tanpa asuransi kesehatan. Mengandalkan Tuhan. Jadi itu usaha yang namanya IVA. Tapi orang masih bilang ya, Pak Jarod kan punya usaha lagi, Happy Holy Kids sekolah. Sekolah itu sustainable, Pak, stabil. Aduh, Bapak ini pinter ya. Franchise-nya 66 cabang. Tiba-tiba COVID datang. Sekolah di rumah.
Kalau orang kuliah di rumah. Nah, sekolah saya kan playgroup. Playgroup kan bermain di rumah. Maka yang terjadi ketika TKB lulus, playgroupnya nggak ada yang masuk. Lalu TKA jadi TKB wisuda lagi, muridnya habis. Jadi sebenarnya saya ini sedang mengalami kebangkrutan berturut-turut, gitu ya. Ya, sekolahnya belum tutup sih. Mudah-mudahan kalau tahun ini udah boleh sekolah kembali, hidup lagi. Tapi kalau enggak, vaksinasinya lama, dan yang boleh sekolah lagi kan universitas dulu, SMA dulu, playgroup terakhir. Waduh, ini benar-benar masa yang sulit. Nah, usaha bangkrut, sekolah sepi, maka saya pernah jadi agen properti. Saya pernah jadi asuransi. Gagal semuanya buat saya, buat yang lain mungkin berhasil ya. Sempat kepikir juga apa jadi full timer ya. Tapi saya pikir masuk jadi full time hanya untuk cari gaji, tanpa full time pun udah khotbahnya sering gitu ya. Nah, akhirnya saya ingat pada masa sulit ada orang yang antusias bekerja, namanya Yakub. Antusias itu bisa saya lihat dari Kejadian 29 ayat 20. Kenapa saya bilang antusias? Karena dia bekerja 7 tahun, itu rasanya beberapa hari saja. Kenapa? Karena cinta. Nah, kembali lagi kepada seperti Ishak dan Ribkah. Ishak dan Ribkah saling mencintai pada masa sulit. Itu nanti kalau kembali kepada Ishak dan Ribkah, itu akhirnya dia diberkati luar biasa kan, ayat 12-13-nya menjadi kaya raya gitu ya. Nah, ini juga Yakub ini kan merantau karena mau dibunuh kakaknya, ya karena pernah menipu, ya singkat cerita sebenarnya itu dia masuk dalam masa sulit. Tapi dia bekerjanya antusias. Kenapa antusias? Karena cinta. Maka supaya pada masa sulit ini antusias. Karena kalau nggak antusias, pesimis, apatis, udah tambah sulit lagi, udah tambah sulit pasti berantem udah. Lalu gimana bisa antusias? Yang pertama, kalau dari cerita Yakub, maka bekerja yang dicintai. Bekerja untuk yang dicintai. Dia cinta Rakel. Karena Rakel itu kan pasangannya Yakub. Jadi supaya antusias, bekerjalah untuk yang dicintai. Yakub cinta Rakel, makanya dia bekerja antusias. Kenapa? Karena cintanya kepada Rakel. Nah, cuma kalau Bapak Ibu ini kalau ingat pasangan semangat bekerja atau enggak ini ya. Nah, tergantung siapa Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belum menikah, lagi pacaran, lagi tunangan, ingat pasangannya, wah semangat bekerja, lembur, wah buat biaya nikah gitu ya. Itu orang yang masih pacaran, tunangan itu kalau ingat pasangannya semangat bekerja. Tapi yang sudah menikah kadang-kadang beda loh. Kalau ibu gimana Bu? Bekerja ingat suami. Waduh Pak, lihat mukanya memuntah Pak, enak saya Pak. Jadi banyak ibu-ibu kalau bekerja gitu ya. Lah saya bekerja Pak, saya wanita yang bekerja Pak. Suami saya malas yang menghabiskan. Aduh Pak, kunyuk satu itu. Waduh Pak, suami saya, Pak istri saya Pak. Saya itu workshop Pak. Sama istri itu workshop. Saya work, dia shop. Maka kalau saya lihat istri saya stres saya Pak, darah tinggi saya naik Pak. Lah ini namanya nggak bisa bekerja untuk Yakub bekerja semangat karena dia cinta Rakel. Kalau mencintai pasangan susah, coba cinta anak-anak. Ya, banyak ibu-ibu kalau ingat suaminya malas bekerja, coba ingat anak. Panggil anaknya, nak demi kau mama hidup nak, untuk kau mama hidup. Semangat bekerja. Jadi bekerja semangat yang pertama bekerja untuk yang dicintai. Yang kedua bisa bekerja yang dicintai. Jadi mengerjakan yang dicintai dalam arti passion. Oke. Saya lanjutkan kesaksian saya ya. Nah, tadi kan saya bilang saya bangkrut. Usaha tutup, sekolah sepi, malah sekolah akhirnya malah minus dah. Guru dikumpulkan, sepakat pemotongan gaji, tapi ya kita sebagai pemilik udah nggak ada lebihnya lagi. Terus di mana dong saya hidup gitu ya? Bekerja yang dicintai. Tiba-tiba saya ingat bahwa saya pernah punya talenta melukis. Tapi gimana wong jual makan aja susah, mau jual lukisan gitu ya. Ya, tapi kan yang penting kita itu mencoba, semangat, dan yang lebih lagi adalah berkat Tuhan. Ishak Ribkah menabur pada masa sulit dan dia diberkati. Kenapa Ishak Ribkah menjadi kaya raya pada Kejadian pasal 26 ayat 12-13? Dengan jelas ditulis karena diberkati Tuhan. Jadi sebenarnya apa saja itu bisa menjadi sumber berkat. Asal diberkati Tuhan. Tapi supaya diberkati, suami istri harus sehati. Ketika saya merenungkan semua firman Tuhan itu,
saya nggak mulai pikir-pikir lagi apa yang saya bisa. Karena terbukti saya jual properti nggak bisa, jual asuransi nggak bisa. Gimana mau jual asuransi? Diri sendiri nggak diasuransiin gitu ya. Akhirnya ya sudah, saya mencoba aja melukis, saya post di Instagram 2-3 hari laku, melukis lagi, posting lagi 5 hari laku. Jadi sejak bulan Mei Juni tahun lalu sampai hari ini, saudara ya, itu bisa 1 minggu itu 1 loh, saudara. Jadi saya itu, benar-benar kejadian pasal 26 ayat 12 itu Ishak itu bertambah kaya pada masa susah, itu dengan jelas ditulis sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa Ishak diberkati Tuhan? Tadi kita baca ayatnya, Kejadian 26 ayat 8. Ishak dan Ribka dilihat sama Abimelek bercumbu-cumbuan, solid, bukan solid lagi, intim. Sehingga pada masa itu dia diberkati Tuhan. Jadi saya percaya Bapak Ibu punya talenta yang bisa dikembangkan. Tapi landasi dengan firman Tuhan Mazmur 1 ayat 3. Bahwa sebenarnya kalau mau lengkap Mazmur pasal 1 dari ayat 1 dan 2. Ya, berbahagialah orang yang sukanya firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, artinya intim dengan Tuhan, solid dengan Tuhan. Nah, kalau sudah intim dengan Tuhan, maka harus rendah hati. Pada masa sulit ini harus rendah hati. Apa itu rendah hati? Mau melakukan apa saja. Jadi Mazmur 1 ayat 3, ini saya sorotinya bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya, supaya berhasil itu harus mau melakukan apa saja. Jangan malu. Mungkin dulu direktur, tapi kan dulu itu mantan berarti kan. Dulu manajer kan dulu, sekarang kan kena PHK gara-gara COVID. Udah jualan pisang kayak, jualan kentang kayak, jualan duren Kak. Kan saya nggak punya duren, Pak. Duren orang lain aja dijualin gitu ya, menjadi calo lewat akun kita ya. Hari ini kita bisa menjadi apa saja. Apa saja bisa dibuat. Saya punya saudara jualan sambal. Padahal tadinya manajer bank di BRI. Kan dulu manajer, sekarang udah enggak gitu ya. Jadi ketika si mantan manajer bank ini suaminya ya, lalu istrinya dia itu sepupu saya. Jadi sepupu saya bikin sambal, suaminya si mantan manajer bank itu nganter sambalnya. Tetangganya pesan sambal, diantar sama Pak mantan manajer bank. Yang terima ibunya. Ibunya kaget. Bapak sendiri yang nganter. Waduh, jadi malu saya gitu, cuma beli satu. Beli nambah dah. Gitu. Nambah. Bapaknya pulang yang nganter, dia panggil suaminya. Pak, kenapa? Sebelah tuh mantan manajer bank. Kenapa? Nganter sambal. Maksud lu? Ya kamu kan bukan mantan manajer. Lebih rendah. Sombongnya minta ampun ya. Jadi kerendahan hati itu akan menular. Kita bisa melakukan apa saja. Karena apa saja bisa dibuat berhasil. Tapi kalau nggak rendah hati untuk melakukan apa saja, ya sudah dah. Apa saja. Kalau nggak punya pabrik, ya jual aja punya orang lain. Ya kan, jadi reseller kan bisa juga. Reseller vitamin, disinfektan, atau menjual jasa. Banyak orang males kan, ya kita jual kerajinan kita. Jadi kita menjual jasa pengiriman barang, jasa belanjain, ada orang kaya, duitnya banyak, kan orang kaya takut sama COVID, ya kan? Kalau mati, duitnya kemana? Jadi mungkin dia sembunyi, ngumpet gitu kan, nggak berani keluar-keluar gitu ya. Kita aja pergi belanjain dia, gitu ya. Orang miskin itu nggak takut COVID, COVID takut sama kita. Yang penting kita bersuka cita, ya kan? Mati, COVID masuk kita mati. Coba tuh Pak Arifin, diabetes, udah usia cukup lanjut kan sebenarnya. Saya waktu dengar berita Pak Arifin kena COVID, usia, diabetes lagi. Dipantau keadaannya. Saya ikut memantau. 4 hari, 5 hari, keluar. Saya tidak heran kenapa dia tokoh sukacita. Pak Roni Daud sembuh juga, ya kan? Pak Darmo Rock Medan sembuh juga, sekeluarga kena tuh sembuh juga. Saya tuh diam-diam memperhatikan ya, di GPI Rock nih kok yang kena sembuh semuanya. Saya bilang sama Pak Roni Daud, Pak, karena pujiannya kuat banget Pak. Ini makanya ini kan acaranya bukan rock ya, ini GPI Denpasar dan Bali. Tapi menurut saya Rock Denpasar dan yang lainnya bisa menjadi contoh bagi wilayah ini. Ya. Kekuatan pada sukacita. Oke, kembali kepada temanya. Untuk solid pada masa COVID, maka harus mau melakukan apa saja. Bagian kita bekerja dengan cinta dan bekerja apa saja. Nanti Tuhan yang akan memberikan berkat bahkan pelipat gandaan. Jadi kalau kita menghidupi hal-hal seperti itu, maka saya percaya ya, kita ya penyertaan Tuhan itu yang penting.
Kalau orang rendah hati gampang untuk solid. Selebihnya nanti Pak, gimana kalau berantem terus, kalau berdebat, bagaimana menghadapi konflik, bagaimana cara mencari jalan tengah ketika bertengkar, bagaimana kalau istri lebih dominan dan sebagainya. Ya, memang untuk menjadi solid ini aspeknya banyak. Saya lebih senang untuk menjawabnya di sesi tanya jawab. Ya, karena kalau menjawab pertanyaan, jadi saya berbicara atau istri yang memang Bapak Ibu pengen tahu. Jadi saya kembalikan ke moderator, nanti begitu saya kembali untuk menjawab, saya akan berdua dengan istri untuk menjawab pertanyaan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Pak Jarod buat pemaparannya malam hari ini. Sungguh luar biasa, kesaksian yang luar biasa juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke tanya jawab, bisa saya sedikit simpulkan di sini bahwa pasangan suami istri perlu sehati, ya, miliki mindset tentang firman Tuhan, tetap intim bersama dengan Tuhan, kemudian miliki kerendahan hati untuk bisa saling tolong menolong antara suami dan istri. Dan yang tidak kalah penting adalah kata sepakat, akan menjadi pasangan yang sangat solid. Amin. Baik, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya malam hari ini dan mulai bisa bertanya kepada Pak Jarod. Ada Ibu Ernika dari GBI Swiss. Bisa minta tolong co-host bisa open mute. Silakan Ibu. Silakan Ibu Erni. Maaf Pak, salah pencet. Oke, baik, dimaafkan ya Ibu. Baik, selanjutnya di list saya ada Ibu Liz Chin. Maafkan saya kalau saya salah dalam mengucapkannya. Ya, betul. Halo? Ya, baik. Silakan Ibu. Suaranya putus ya. Karena saya di Alameda, dekat laut ini. Kami bisa mendengarnya, Bu. Silakan. Mari. Oh, boleh tanya langsung sama Bapak Jarod dan Mari, Ibu silakan. Esther. Oh. Ya, silakan Ibu. Ya. Salam Bapak Jarod Wijanarko dan Ibu Esther yang terhormat ya. Saya mau tanya nih, suami saya beragama Katolik bertahun-tahun, lalu menjadi Kristen. Aduh, saya nggak sangka loh. Saya nggak sangka bener. Nggak tahu-taunya dia cheating. Dia teks romantik sama bekas mantannya juga. Aduh, itu semua benar Bapak Jarod Wijanarko deh. Dan Ibu Esther tuh, kalau saya dengerin di YouTube, aduh benar-benar kenyataan semua. Apalagi ini zaman sosial media. Dia cari perempuan gampang sekali dari Facebook. Chatting, teks. Aduh. Saya kaget loh, saya syok loh. Saya ini dari agama Buddha. Mama, papa saya sembahyang Buddha. Saya jadinya baru dari saya menjadi Kristennya ini, saya baru sekali. Baru hampir kira-kira 1 tahun ya. Sekarang saya mau ada pertanyaan deh, tolongin dong Bapak Jarod Wijanarko dan Bu Esther nih. Saya ada pertanyaan gini, saya jadi heran ya, kenapa ya dia orang Kristen, dia bisa dengar Injil dari Electric Bible, and then saya herannya kenapa dia Kristen, kenapa dia bisa sampai cheating so many women, and then cheating romantic and so dirty, and then udah begitu dia itu saya jadi bingung, jadi saya kadang-kadang jadi saya benci nih, saya pikir saya mau balik lagi deh ke agama Buddha. Saya lihat dia kenapa dia orang Kristen dia bisa begitu ya, saya bingung apa Tuhan Yesusnya kalah atau apa. I didn't know.
Halo? Ya, oke. Pertanyaannya sudah ketangkep. Ya, mungkin istri saya bisa jawab duluan, nanti saya tambahkan. Ya, shalom Ibu. Memang Yes. namanya orang cheating nggak cuma agama Kristen aja ya Bu. Dan dalam semua agama juga bisa cheating, bahkan pendeta sekalipun bisa selingkuh dan bisa cerai. Ya. Jadi memang tidak menjamin. Yang menjamin adalah takut akan Tuhan dan komitmen. Ya, karena pernikahan itu adalah sebuah komitmen. Nah, sekarang tinggal gimana Ibu meresponnya dengan suami yang cheating itu. Cheating itu juga memang Ibu mesti tahu akar penyebabnya. Bisa jadi karena ya memang medsos berperan ya untuk bisa ketemu mantan, reuni gitu ya, teman-teman dulu ketemu curhat-curhatan lama-lama nyangkut. Ya, bisa juga iseng, tapi bisa juga ada kekosongan di dalam dirinya ya yang memang mungkin tidak dipenuhi dalam pernikahan. Nah, itu memang banyak sekali penyebabnya, Bu. Ibu kalau bisa coba tahu akar penyebabnya apa supaya bisa dipenuhi. Tapi saran saya sebagai istri, ya Bu, tetap kasihi suami karena kita kan istri kan sebagai penolong, ya, menolong suami. Justru ini suami lagi jatuh nih. Ya, perannya adalah di ibu yang tiang. Kalau Alkitab kan bilang istri itu tiang, ya, penopang keluarga. Jadi jangan sampai rumah tangga ibu hancur. Ibu yang harus kuat, ya, ibu yang harus menangkan kembali cinta suami. Ingat dulu, ya, ibu jatuh cinta sama suami, apa yang baik, lalu pelajari bahasa cintanya, Bu. Rebut dia dengan bahasa cinta suami, ya. Ada suami yang senangnya di servis, ada yang dengan quality time, ada yang dengan pujian dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, nanti Pak Jarod tambahkan. Ya, saya tambahkan singkat saja soal cheating, selingkuh. Kristen tidak menjamin. Bahkan tadi saya bilang, ya, dan itu juga kejadian kan kita juga tahu dari sosmed, pendeta selingkuh, bahkan pedofil dan macam-macam. Maka yang menjamin kalau dia sungguh-sungguh lahir baru. Nah, yang penting sekarang menurut saya, ibu sungguh-sungguh lahir baru. Ibu sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, merasakan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Punya kepastian keselamatan yang tidak akan ditukar dengan apa saja, karena ini kekekalan. Kalau ibu sudah sungguh-sungguh lahir baru, nah, suami ini menurut saya walaupun dia Kristen, kalau dia selingkuh, dia istilahnya hidup dalam dosa, berarti hanya beragama Kristen tapi tidak lahir baru. Saya lebih menyarankan untuk fokus dengan melakukan PI pribadi. Anggap aja dia pasien, malah ibu yang Kristen, ajak dia menjadi Kristen, karena dia baru Kristen, baru beragama saja. Dengan fokus untuk menyelamatkan dia, ya, istilahnya dengan PI pribadi, pendekatan, membawa dia kepada Tuhan. Karena tanpa orang merasakan kasih Tuhan, tanpa lahir baru, orang tidak mungkin lepas dari dosa. Ya, mungkin itu dulu. Saya kembalikan ke moderator dulu. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Ibu Esther dan juga Pak Jarod. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mungkin Bapak Ibu yang akan ada pertanyaan dengan Pak Jarod dan juga Bu Esther bisa melambaikan tangan atau memberikan message kepada kami, supaya kami yang bertugas di sini bisa mengetahuinya. Tetapi sebelum itu, Pak Jarod, ada WA yang masuk ke saya, Pak. Ada pesan yang masuk ke saya. Mungkin karena sedikit private ya, jadi tanyain. Percaya kita sudah dewasa semua malam hari ini. Seorang ibu bertanya tentang Pak Jarod, bagaimana tentang virus corona dan hubungan seks? Apa saja yang perlu diketahui dan diwaspadai, katanya begitu. Monggo, Pak Jarod. Selama salah satu tidak kena, ya lakukan aja terus, ya kan. Kalau salah satu kena kan harus isolasi mandiri, jadi ya pisah kamar dulu sementara. Waktu Pak Tony Mulya, pendeta Tony Mulya kena COVID, ya Pak Tony Mulya di lantai 2, karena kalau Pak Roni Daud kan di rumah sakit, ya. Kalau Pak Tony Mulya, pendeta Tony Mulya, dia rawat rumah, jadi di lantai 2, istrinya di lantai bawah. Jadi kalau suami istri, bapak, ibunya mau ngantar makanan, dibawa ke lantai 2, ditaruh di ruang utama lalu dia ketok-ketok, ya, dia turun, lalu bapaknya baru keluar dari kamarnya, ngambil makanan, bawa masuk kamar,
selesai makan, dia cuci piringnya di lantai 2, taruh, nanti istri ngambil. Jadi itu selama 14 hari nggak pernah ketemu sama sekali. Ya itu kalau salah satu terkena ya COVID. Tapi kalau dua-duanya enggak, nah ini saya kasih cerita. Suatu ketika saya ketemu sebelum COVID ya, tapi itu udah masa COVID. Saya luar negeri udah COVID ya, tapi Indonesia belum. Saya bertemu dengan Dokter Elizabeth Subrata. Nah, saya tanya sama dokter, Bu Elizabeth Subrata ya, Bu Dokter, apa hubungannya cinta, seks, suami istri sama sistem imunitas? Nah ini mungkin pertanyaannya serupa ya, gimana antara COVID dan seks gitu ya. Lalu dia bilang begini, firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Padahal cuma gembira. Jadi istilahnya bagus banget. Cuma gembira. Loh Pak, gembira kok cuma? Karena kalau gembira, tubuh memproduksi hormon yang namanya endorfin. Endorfin ini akan bekerja sama dengan hormon IgE bersama-sama membangun sistem imun. Jadi hormon IgE yang lebih dominan membangun sistem imun, tapi endorfin ini akan mendukung. Kita mungkin pernah dengar ya namanya badai sitokin. Nah itu kalau kita cemas, takut, panik, itu sitokin. Tapi kalau kita kepahitan, itu epinefrin, kecewa, kepahitan. Epinefrin dan sitokin sama-sama justru menekan sistem imun. Nah, kalau suami istri bercinta gimana? Gitu ya. Nah, suami istri bercinta itu prosesnya banyak. Pertama terangsang. Waktu terangsang itu keluar hormon namanya dopamin. Lalu ketika cintanya itu seperti Iska dan Ribkah ya, kejadian 26 ayat 8, di mana Iska dan Ribkah bercumbu-cumbuan. Jadi seksnya itu saling menggairahkan. Bukan Iska mencumbui Ribkah, tapi Ribkah diam saja. Nggak seperti itu. Abimelekh, orang Raja Filistin, melihat Iska dan Ribkah bercumbu-cumbuan. Kalau keintimannya level seperti ini, maka waktu terangsang dopamin, tapi bercumbu-cumbuan, bergairah, adrenalin. Karena seksnya diresponi, merasa diterima, itu ada serotonin. Waktu mulai bercinta, oksitosin. Selesai bercinta, merasa damai sejahtera, serotonin. Dan merasakan kasih sayang, maka ada melatonin. Maka Ibu Elizabeth Subrata berkata, ini dibanding gembira, endorfin jelas jauh lebih banyak. Maka kalau hati gembira obat yang manjur, cinta kasih yang lengkap seperti ini, itu bom terhadap COVID. Jadi orang yang saling mencintai, yang penuh dengan cinta, Mother Teresa penuh dengan cinta, melayani orang kumuh di tempat sampah, nggak ada sakitnya itu. Jadi menurut saya waktu masa pandemi ini gini, cinta itu nggak boleh terdistorsi karena keuangan, karena keadaan, kan ada demo gitu. Justru kita menghadapi keadaan dengan cinta kasih. Jadi suami istri tetap terus bercinta kasih, saling mengasihi, saling menerima, imunnya kuat, ya kan? Duit nggak ada, cari duit, ada masalah diselesaikan. Jadi menurut saya penting sekali, ya. Kalau kami masa pandemi jadi lebih sering. kan nggak kemana-mana, mau ngapain lagi gitu ya. Jadi kerjaan saya sekarang 2, melukis dan melukis. Melukis, satu lagi meluk dan kiss. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, wow, dahsyat, luar biasa. Thank you Pak Jarod buat ininya jawabannya. Melukis double kuadrat ya Pak ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah ada dari Bapak Ibu yang bisa mengangkat tangannya? Ya, teman-teman di host bisa bantu saya. Kalau ada. Oke, ada dengan Ibu Ina. Silakan Ibu Ina. Oke, terima kasih Kak Kris buat kesempatannya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Saya ingin bertanya sama Ibu Esther. Tadi saya dengar kesaksiannya Bapak. Bapak sempat mengalami masa sukar, itu sempat tahunnya usahanya. Saya ingin tahu, bisa nggak Ibu kasih tahu gimana respon daripada Ibu? Karena saya tahu tidak mudah ketika Bapak mengalami kebangkrutan, tidak mudah ya Bu ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Itu saya ingin tahu gimana respon Ibu dalam mendampingi Bapak dalam masa-masa yang sukar itu. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, memang
kalau yang selama ini saya lakukan itu ya, suami saya itu memang senangnya invest ya, senangnya usaha lagi. Jadi saya tidak melarang, tapi saya bilang tolong kebutuhan saya untuk bulan ini, 1 bulan ini sekian, itu saya harus pegang ya, jangan dipakai. Selebihnya kamu mau invest terserah. Jadi kalau untung puji Tuhan, kalau rugi saya nggak marah. Kenapa? Karena memang yang kebutuhan saya untuk rumah tangga tercukupi. Tapi di masa pandemi ini tadi Pak Jarod cerita, di mana usahanya tutup, usaha saya juga lagi banyak turun, yang bahkan banyak minusnya. Ya saya cuma berharap mukjizat ya. Tapi yang saya bersyukur, saya senang. Kenapa? Karena lihat suami saya itu rajin, itu aja. Ya, saya dulu waktu saya jatuh cinta sama dia, sebelumnya juga saya berdoa, Tuhan saya minta suami yang rajin. Walaupun miskin enggak apa-apa, ya, tapi rajin, takut Tuhan. Soalnya kalau udah punya 2 syarat ini, rajin dan takut Tuhan, pasti diberkati. Jadi ketika sekarang masa pandemi, perusahaan tutup, ya, semua usaha juga slowing down, turun semua. Tapi lihat suami rajin aja saya udah bersyukur. Ya. Dia senang melukis. Karena rajin, Tuhan berkati. Ya. Cukup aja, selalu ada cukup. Selalu ada mukjizat. Karena dia rajin dan takut Tuhan. Jadi itu kuncinya kenapa saya happy sama dia. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan, bangkrutnya saya, terutama yang IFA ya, itu memang besar sekali. Jadi selain waktu tutup itu kan proses penutupan itu kan 2 tahun. Yang demo, buruh, anggota DPR datang, oknum ya, oknum polisi, serikat buruh, waduh itu macam-macam ya. Terus barang sisa yang di gudang. Kalau Bapak Ibu punya toko, omsetnya sebulan atau sehari itu sebulan katakanlah, punya toko omset sebulan 10 juta. Barang di toko jumlahnya berapa? Kan bisa 4 kali 5, 5, bahkan ada yang sampai 10 kali lipat. Nah, kalau kami punya omset sebulan 40-50 miliar, barang kami di gudang berapa? Gudang kami itu atapnya aja, yang di atap luasnya halaman 4 hektar. Gudangnya atap bangunan, yang bangunannya gudangnya itu 2 hektar. Jadi ada ratusan miliar barang di gudang yang begitu tutup itu ya nggak bisa dijual lagi. Ketika dijual akhirnya hanya dihargai 15%, 20%. Jadi emang rumitnya minta ampun. Yang namanya bangkrut itu nggak semudah yang cuma ngucapin tutup usaha gitu ya. Rentetannya banyak, pesangon, PHK segala macam. Nah, memang itu masalah besar, tapi juga kami ada sama istri itu sepakat dalam hal beberapa kehati-hatian. Misalnya waktu dulu kita diberkati, jadi misalnya kita beli rumah. Nah, istri saya itu kita ada kesepakatan. Orang itu akan solid ya, mengurangi konflik kalau ada kesepakatan. Ketika ada kesepakatan itu yang memicu konflik. Maka supaya nggak konflik, buatlah kesepakatan. Misalnya kesepakatan dalam pengeluaran uang. Kalau nggak ada kesepakatan, nanti akan mudah dipicu konflik. Tapi kalau sudah sepakat, anggaran berbuat baik berapa, anggaran anak berapa, anggaran liburan berapa. Nah, dulu yang kami sepakati misalnya, kalau saya ada untung, maka sekian persen saya reinvest lagi. Tapi ada yang beli tanah, beli sekolah, beli rumah. Nah, sepakatnya adalah sesuatu yang sudah dibeli menjadi hak milik pribadi, seperti rumah, sekolahan, properti, itu istri saya pokoknya minta, itu tidak boleh diagunkan untuk tambahan modal. Tapi kalau saya ada untung dan keuntungannya mau diinvestasi lagi, nggak apa-apa. Sehingga kalau misalnya kayak sekarang itu ada bangkrut, paling enggak ya rumah tuh nggak disita. Jadi kami masih bisa dalam kondisi bangkrut, tapi paling enggak semua utang terbayar. Memang sempat kami harus jual mobil untuk anak bisa selesai kuliah gitu ya. Tapi aset-aset itu tidak sampai berurusan dengan bank. Jadi masih ada ya bempernya, tidak seperti stresnya orang lain yang saya dengar misalnya ketika bangkrut itu sampai ya lalu berurusan dengan penyitaan ya. Jadi kalau kami enggak, walaupun kerugian kami mungkin lebih besar daripada orang lain yang mengalami kerugian. Karena kalau dihitung-hitung lebih dari 150 miliar kerugian kami yang dengan IFA ya, IFA MLM IFA, kami kerugiannya besar sekali. Tapi ya sudah, kami sekarang malah bisa lebih banyak melayani. Dulu kan panggil saya susah gitu ya, sibuknya minta ampun. Sekarang ada juga yang saya bangkrut ini malah tambah senang. Pak, tapi saya sekarang santai belum berapa? Manggil Bapak gampang.
Jadi sekali lagi tadi ada saya katakan Roma 8:28, setiap hal pasti ada sisi baiknya. Nah, saya selalu mencoba berpikir sisi baiknya aja, dan istri juga begitu sama sebenarnya. Oke, Tuhan berkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Jarod. Ada pertanyaan berikutnya Pak Jarod dan Ibu Esther. Pertanyaannya adalah seperti ini. Sejauh mana kita harus tunduk kepada suami, sementara suami tidak mengasihi istri dengan sungguh-sungguh? Demikian Pak Jarod, silakan. Ya. Kalau ayatnya kan bilang, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti apa? Kepada Tuhan. Ya, jadi tunduknya ya seperti kita sama Tuhan. Ya, disuruh tiarap ya tiarap gitu ya. Suruh apa buka baju ya buka baju. Ya. Tapi seperti kepada Tuhan dalam arti kalau dia nyuruhnya korupsi, dia nyuruhnya kita apa hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita boleh tidak tunduk, tapi yang penting menyampaikannya dengan baik-baik. Pak, maaf, saya tidak bisa melakukan ini, karena ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, tunduk dan taat. Mungkin itu dari saya. Ya, tambahan saya adalah analog ya, pakai analogi. Analoginya antara anak dan orang tua. Ya, nanti karena ini sebagai tambahan. Firman Tuhan berkata misalnya, hai anak-anak harus menghormati orang tuanya. Itu nggak ada embel-embel. Jadi anak harus hormat orang tuanya. Orang tuanya Islam, Buddha, ateis, penyembah berhala, itu anak harus hormat orang tua. Tapi ayat yang lain adalah, hai anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, sama. Ketika bicara taat, maka anak kepada orang tua di dalam Tuhan. Istri kepada suami juga di dalam Tuhan. Artinya, ditaati ketika konteksnya benar. Tapi ketika konteksnya tidak benar, tetap harus hormat. Jadi misalnya tadi suami ngajak judi, atau suami ada yang misalnya memang namanya orang bejat gitu ya, suaminya minta istrinya untuk mengentertain buyer atau pejabat dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kayak untuk nyogok seks gitu. Itu kan suami yang nyuruh seperti itu. Istri boleh tidak taat, tapi harus menyampaikannya dengan tetap hormat. Seperti istri tadi bilang, maaf ya Pak ya, saya nggak bisa kalau ngajak kamu judi. Kalau kamu pergi ya pergilah, karena kamu memang menganggap itu nggak apa-apa. Tapi bagi saya itu nggak boleh. Tapi saya nggak bisa menemani kamu. Kalau ngajak ke yang tempat yang lain, saya mau. Jadi itu hormat. Ya nggak boleh bilang ini, kurang ajar kamu nih laki-laki bejat main judi melulu. Nah itu namanya tidak hormat. Jadi tetap harus hormat. Ya, bahkan kalau suaminya benar, maka ketaatannya itu submissive. Submissive itu seperti ketaatan di dalam militer. Saya pernah menjadi resimen mahasiswa, komandan peton, dan ngambil sertifikat survival dilatih sama militer. Wah itu namanya ketaatan dalam militer itu mutlak. Tiara, maaf Pak, becek, ditendang saudara, nggak bisa, maju, musuhnya banyak, mundur aja, ditembak saudara. Jadi dalam militer itu ketaatannya mutlak. Nah istri itu ketaatannya mutlak ketika suami dalam Tuhan. Tapi ketika suami tidak dalam Tuhan, maka yang mutlak itu hormatnya. Tapi tidak taat nggak apa-apa, tapi hormat harus. Oke, Tuhan berkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Jarod. Kemudian pertanyaan berikut ini ada hubungannya dengan poin yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi tentang bagaimana pasangan suami istri harus rendah hati satu dengan yang lainnya. Dalam artian harus saling tolong-menolong. Nah, ini pertanyaannya ada 2 pertanyaan, Bapak. Yang pertama adalah, bagaimana jika suami itu sulit untuk diajak kerjasama, bahkan tidak punya pengertian untuk membantu istrinya sama sekali? Silakan Pak Jarod dan Ibu Esther. Ya, mungkin nadanya dulu ya Bu ya. Kalau Ibu minta tolong gitu, misalnya Ibu lagi sibuk ngurus anak, terus Ibu harus masak lah segala macam, tiba-tiba ada tamu datang, nadanya Pak tolong dong tuh jagain anak ya, mungkin itu dirubah Pak, Papa minta tolong dong, saya sibuk bisa nggak tolong dibantu, itu yang pertama ya. Tapi kalau sudah diungkapkan suami masih nggak mau nolong, ya Ibu jangan terlalu sakit hati, jangan terlalu kecewa ya. Ya sudah, nggak mau lakuin ya sudah kita kerjain sendiri. Daripada kita bete, ya nanti kalau kita bete semua kerjaan kita jadi malah
nggak ada yang bener. Ya, istilah saya, wislah terima. Suami nggak mau nolong ya wis. Mungkin istilah saya. Ya, kalau dari saya adalah Galatia pasal 6. Ya, jangan lelah berbuat baik karena kita pasti akan menuainya, asal tidak menjadi lelah. Jadi kalau suami atau istri pasangan tuh nggak mau menolong, yang penting kita tolong terus dan jangan lelah ya. Capek dong Pak saya kalau saya terus capek. Ya nggak boleh capek. Kalau capek datang sama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Karena kalau kita nggak capek gitu ya, Alkitab berkata Galatia pasal 6 itu kalau kita asal kita tidak lelah. Jadi kita menabur pasti menuai. Tapi ada komanya tuh. Asal tidak menjadi lelah. Jadi nggak boleh lelah berbuat baik, nggak boleh lelah menolong. Jadi apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Sekeras-kerasnya batu gitu ya, ditetesi air ya berubah juga. Sejahat-jahatnya suami, semalas-malasnya suami, seegoisnya suami, betul-betul dibaikin, hanya kebaikan yang merubah. Seperti saya merasakan kebaikan Tuhan, saya berubah. Kalau saya dituntut, malah saya tidak berubah. Tapi saya berubah dalam banyak hal karena merasakan kebaikan Tuhan. Nah, demikian juga suami istri. Jadi ya menurut saya kuatkan hati untuk tetap terus. Yang penting begini, kita sendiri harus menjadi orang yang bahagia. Jadi jangan sampai kebahagiaan kita terdistorsi karena pribadi, karakter, perilaku orang lain, termasuk pasangan atau anak. Nah, jadi kita harus jadi pribadi yang bahagia, memilih bahagia, bahagia dengan rajin, bahagia dengan bekerja, bahagia dengan sederhana. Pasangan mau boros ya biarin, pokoknya misalnya kita sepakat jatahnya dia berapa, jatah saya berapa, saya bahagia dengan sederhana. Dengan sederhana kita bisa berbagi sama orang lain, melayani. Jadi kita sendiri menjadi pribadi yang bahagia. Kebahagiaan kita jangan sampai berkurang karena perilaku orang lain, termasuk orang lain itu pasangan. Nah, dengan menjadi pribadi yang bahagia, termasuk misalnya gini, kalau kita orang yang rajin, kita bahagia bekerja, udah pokoknya anggap aja bekerja ini untuk kebahagiaan kita, udah. Saya hobinya ngelukis, udah pokoknya kalau saya ngelukis saya bahagia sebagai pelukis. Ada yang beli, Pak bayarnya kemana? Langsung tak kasih rekening istri saya. Saya nggak takut dia tabung atau dia beli apa belanja kemana. Karena saya percaya dia. Tapi paling nggak waktu saya bekerja itu saya sendiri menjadi pribadi yang bahagia. Nah itu menurut saya kalau pasangannya sulit gitu ya. Tapi menurut saya dengan sikap seperti ini, justru pasti membangun relasi. Begitu relasi terbentuk, nah bicara itu mudah. Jadi sebenarnya paling utama bangun relasi dengan pasangan, sehingga akhirnya bisa bicara. Tanpa relasi, mana bisa komunikasi. Maka bangunlah relasi, dan membangun relasi tentunya dengan kebaikan tadi yang ditabur. Oke, Tuhan berkati. Baik, pertanyaan kedua masih dalam poin rendah hati dan saling tolong-menolong bagi pasangan suami istri. Ini cukup menarik ini Pak Jarod. Bagaimana menghadapi suami yang malas bekerja, karena ini kan kondisi yang sulit. Suami tidak juga ada usaha untuk mencari nafkah. Gimana dong Pak? Pusing, gitu katanya Pak. Gimana Pak? Sebentar, sorry tadi saya... Intinya ya, jadi gini, suami dari ibu ini dalam kondisi malas bekerja, meskipun sudah tahu kondisinya sulit, tapi masih aja tetap malas bekerja, tidak ada usaha sama sekali untuk mencari nafkah. Terus apa yang harus sebaiknya ibu ini harus kerjakan? Salibkan aja Pak. Salibkan atau dirajam ibu? Ya, begini sih, gini. Kalau sekali lagi tadi saya bilang gini, kita terus jadi pribadi yang bahagia. Kebahagiaan kita nggak boleh tergantung sama orang lain. Itu dulu. Jadi kalau misalnya semuanya males, oke, ibu jangan ikut males. Karena itu berarti merusak diri kita sendiri kan. Kita orang yang rajin jadi males. Maka kita rajin, kita bekerja. Dia nggak mau cari uang, saya harus cari uang. Paling nggak untuk diri saya sendiri, paling nggak untuk anak-anak. Ya dia ikut makan, ya anggap aja lah ngasih orang panti asuhan gitu. Kalau dia ikut makan, dimakan. Jadi itu dulu gitu ya. Baru setelah itu ya, setahu saya mestinya ya dengan sikap seperti itu nanti baru bisa bicara. Ketika dia merasakan gini, istriku ini baik banget ya, dia rajin banget, saya dikasih makan. Oh, mestinya orang lama-lama malu ya dikasih makan sama istrinya gitu. Jadi tapi kalau kita menuntut gitu ya, orang itu kadang-kadang
dia itu mengkengkel, ngeyel, ya, nggak mau diajak ngomong karena merasa nggak dicintai. Maka penting sekali untuk membuat dia merasa kita cintai. Langkah pertama adalah kita sendiri dulu menjadi orang yang pribadi bahagia. Mari kita hidup mandiri, tidak tergantung orang lain. Kalau kita bisa bekerja, anggap aja anugerah, walaupun sebagai wanita ya, istri yang mendapat anugerah untuk bekerja, bisa menghidupi anak. Nah, dari sikap positif itu, biarlah suami menilai bahwa kita wanita atau pribadi yang memang pribadi yang baik, sungguh-sungguh, ringan tangan, baik hati, rajin bekerja. Mestinya loh, saya itu percaya ya, mestinya. Sikap itu menular kok. Jadi konsisten aja dengan itu dan menikmati hal itu sebagai kehidupan yang kita jalani. Jangan berpikir cerai, ganti pasangan, bubar saja. Enggak, jalani aja hidup ini sebagai panggilan menjalani hal seperti itu. Nanti mestinya ya cepat atau lambat dengan sikap seperti itu dia akan terbuka hatinya untuk sebuah komunikasi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jarod. Ada ya seorang ibu yang raise hand, yaitu Ibu Lis. Bisa ditahan dulu sebentar Ibu. Masih ada satu pertanyaan di tempat saya. Setelah itu baru gantian ke Ibu Lis ya. Pertanyaan yang sudah ada Pak Jarod dan Ibu Esther. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya dari pertanyaan dari seorang ibu ini, suaminya kena PHK, maksudnya dirumahkan sementara. Jadi masuk cuma seminggu 2 kali. Nah, kemudian ibu ini juga akhirnya harus work from home, ya kan? Orang tua ini akhirnya harus work from home. Dan mendadak dengan kondisi seperti ini, kemudian anak-anak juga ada di rumah, tidak ada sekolah, mendadak harus double peran, jadi guru private bagi anak-anaknya, juga harus bekerja di rumah, kemudian juga harus menyelesaikan tugas-tugas yang di rumah. Nah, anak-anak juga merasa tertekan selama 24 jam di bawah pengawasan orang tua, sehingga kebebasannya juga seolah-olah terenggut. Nah, apa yang seharusnya saya kerjakan? Ini pertanyaan dari seorang ibu, Pak Jarod dan Ibu Esther. Ya, memang ini kondisi yang banyak orang alami ya, karena tertekan dari kekurangan ekonomi, penurunan ekonomi karena PHK dan karena ketakutan COVID dan sebagainya. Orang tua stres, itu atmosfer di rumah akan mempengaruhi anak-anak stres. Ditambah juga anak-anak belajar secara Zoom juga guru ngasih tugas banyak sekali, makin stres pula. Nah, saran saya, cobalah orang tua ya, suami istri ini dekat sama Tuhan dulu deh ya. Supaya pribadinya ini menjadi pribadi yang tenang karena dekat dengan Tuhan, tinggal di hadirat Tuhan, kita rasa pertolongan Tuhan, kita rasa penyertaan Tuhan, kita dapat kekuatan ya. Walaupun kondisi belum berubah, tapi paling nggak kita ada kekuatan untuk menghadapi masalah di depan. Itu membuat kita tenang, membuat suasana rumah tangga juga jadi tenang, anak-anak juga bisa jadi tenang. Ya, belajar jadi menyenangkan. Toh ini sekarang orang tuanya banyak di rumah, ya, yang work from home atau seminggu cuma 2 kali kerja. Dengan orang tua yang sudah pulih ya mentalnya dan secara spiritual, nemenin anak belajar, itu malah jadi komunikasinya juga banyak komunikasi yang bagus ya. Seperti yang saya dengar juga, saya juga ngalami sama anak, jadi sekarang dekat sekali. Dulu sibuk kerja, anak sibuk sekolah, nggak pernah ada waktu untuk ngobrol private. Justru dengan sekarang ada COVID, kita malah jadi dekat sama anak. Ya, itu positifnya. Mungkin dari saya. Cukup. Jadi intinya dekat sama Tuhan dulu, Pak. Oke, baik. Jadi memiliki mindset tentang firman Tuhan, punya intim bersama dengan Tuhan ya Ibu ya. Oke, baik. Mungkin teman-teman di host di Aero bisa bantu saya. Mungkin ada pertanyaan atau yang masih ada yang raise hand yang mau bertanya untuk Pak Jarod dan juga Ibu Esther. Ada seorang yang mengangkat tangan di sini, yaitu Ibu Lis kembali. Ibu Lis bisa di-unmute untuk mic-nya. Silakan Ibu Lis. Dan mohon pertanyaannya masih seputar tentang hubungan suami istri, pasangan suami istri,
yang semakin solid di masa sulit ini. Silakan Ibu Lis. Ini udah kedengaran belum ya? Saya baru pertama kali ini udah kedengaran belum, Pak? Sudah, silakan Ibu. Oh, udah ya. Ya maaf ya. Saya tanya lagi karena saya baru sih jadi Kristen, karena saya di sini nggak ada gereja di Alameda sini, Bay Area. Saya gerejanya Katolik, itu orang bule, Judes bener gitu. Lagian gerejanya tutup aja. Jadi saya nggak tahu. Cuman Ibu Esther sama Pak Jarot udah terkenal di LA. Teman saya LA yang kasih tahu. Wah, udah terkenal sekali. Jadi saya mau tanya lagi nih, yang Ibu Esther sama Pak Jarot saya bilang katanya itu lahir baru, berarti itu harus dibaptis ya? Lahir baru itu harus dibaptis. And then another question, saya tanya deh, kalau suami saya ini si Pak Edi ini, aduh ampun, dia orang Kristen tahunan, jadi sepertinya kayaknya Kristen playboy gitu. Apa bisa berubah ya, Ibu Esther dan Pak Jarod? Sebab saya married udah almost 25 years, and then saya punya anak satu, udah lulus dari Universitas Santa Cruz, dan sekarang mau lanjut ke kedokteran. Dia udah umurnya 22 years. Jadi saya married udah almost 25 years. And thank you so much, Bu Esther dan Pak Jarod. I'm so appreciated. Iya. Oke, terima kasih. Yang pertama, lahir baru adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau istilah di Alkitab, ini bukan lahir baru ya, tapi dilahirkan kembali. Yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias, sebagai penebus dosa saya. Masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan atas ego saya, Tuhan atas hidup saya. Dengan demikian kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, itu istilah Kristennya adalah dilahirkan kembali, yang kemudian lebih populer dengan istilah lahir baru. Nah, dilahirkan kembali ini bisa secara pribadi langsung dengan Tuhan, nggak perlu didoakan, nggak perlu dibaptis, nggak perlu dengan pendeta. Tapi setelah dilahirkan kembali, lalu sebagai deklarasi, maka dibaptis. Jadi pendeta membaptis itu hanya sebagai tanda pertobatan, deklarasi bahwa sudah bertobat dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi dilahirkan kembali atau lahir baru adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, ada orang yang Kristen, bapaknya Kristen, anaknya Kristen, akhirnya dia dibaptis tapi tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan. Makanya orang bisa beragama Kristen tanpa dilahirkan kembali. Nah, pertanyaannya tadi yang kedua, apakah suami saya yang Kristen tapi playboy dan segala macam bisa berubah? Di dunia ini yang tidak berubah cuma dua. Ya, di dunia ini yang tidak berubah cuma dua. Apa itu? Tuhan sama setan. Jadi kalau dia manusia, maka pasti bisa berubah. Orang bisa berubah bertambah jahat, makin jahat, makin egois, makin kekanak-kanaan, makin seksnya makin bejat, makin dengan binatang, dengan sesama laki-laki, dengan segala macam. Jadi yang cabul makin cabul itu berubah semakin jahat. Atau dia berubah semakin baik. Nah, untuk berubah semakin baik, menurut saya hanya ada satu cara, tadi dilahirkan kembali. Agama yang merubah manusia. Psikologi mungkin bisa makin baik, tapi nggak merubah sampai yang terdalam. Maka menurut saya hanya satu cara. Kalau dia bertobat, ya kan ada orang Kristen tapi nggak bertobat. Kok selingkuh? Ya biasa. Kalau saya butuh seks seminggu butuh 5 kali, istri saya cuma kasih 2 kali, loh masih dikasih 2 kali aja kurang. Gitu. Ada yang betul-betul karena udah setahun nggak dikasih, bahkan ada yang sampai 2 tahun nggak dikasih. Ya itu lain ceritanya. Tapi ada orang yang memang nganggap itu bukan dosa. Oh ini biasa kok gitu ya. Temanku juga selingkuh, apa salahnya? Nah itu orang itu kan sikap merasa bahwa itu bukan dosa. Nah itu namanya berarti belum bertobat. Kalau orang bertobat bisa jatuh dalam dosa, tapi dia, aduh saya jatuh. Jadi dia tahu ini dosa, menyesal. Kalau orang belum bertobat nggak ada penyesalan. Nah apakah dia bisa berubah? Selama dia manusia, maka dia pasti bisa berubah. Karena banyak orang yang mengalami perubahan. Ya, saya dulu bejat, dulu saya orangnya najis, dulu saya orangnya cemar, lalu berubah. Saya dulu miskin, lalu diberkati. Jadi saya yakin di sini banyak orang-orang yang punya pengalaman bagaimana berubah.
Dulu saya orangnya pemarah, sampai ibu saya tak marahi, bapak saya tak marahi, guru saya, wah semuanya saya lawan. Lalu saya lahir baru. Setelah lahir baru, saya ketemu istri saya. Istri saya bersyukur ketemu saya yang sudah lahir baru. Kami menikah 31 tahun, hampir-hampir nggak pernah dimarahi. Ya paling bukan marah, tapi ngomong kurang lembut gitu aja paling. Itu pun juga sehari 2 hari, nggak sampai 2 hari, besoknya udah ngomong lagi. Jadi itu saya berubah gitu ya. Nah saya yakin banyak orang berubah. Jadi menurut saya manusia pasti bisa berubah kalau ketemu Tuhan. Karena Tuhanlah yang merubah manusia. Jadi merubah diri sendiri agak susah ya. Oke, saya kembalikan ke moderator, kayaknya masih ada yang mau angkat lagi. Ya, terima kasih banyak ya sama Ibu Esther yang terhormat dan Bapak Jarod Wijanarko yang terhormat. Nanti kalau udah COVID-19 hilang, datang ke Alameda sini, ke Amerika. Ya. God bless you, my dear. Cuman suaranya kecil sekali ya, atau kenapa? Saya sampai di kuping nih, saya pakai iPad jadi kecil gitu, jadi saya deketin kuping sampai saya nggak tidur nih nungguin Ibu Esther. Sekarang jam 5 pagi di Alameda. Oke. Suaranya hilang lagi. Ya, baik Ibu Lis, terima kasih banyak buat partisipasinya. Terima kasih untuk Pak Jarod dan juga Ibu Esther yang sudah menjawab. Ada rekan-rekan atau Bapak Ibu yang ikut online yang masih mau bertanya? Iya, Ibu Susan, ada raise hand. Apakah Ibu Susan ada pertanyaan kepada Pak Jarod dan Ibu Esther? Maaf, kepencet tulisannya. Oh iya, maaf kepencet ya. Saya juga baru baca. Oke, baik. Pak Jarod, masih ada satu pertanyaan lagi, Pak. Oke. Gimana cara menghadapi agar istri tetap tunduk dan hormat kepada suami? Tidak berubah seperti dulu, karena sekarang sudah punya penghasilan lebih dari suaminya. Ini juga mungkin beberapa terjadi di beberapa pasangan suami istri ya Pak ya. Silakan Bapak. Ya, di era milenial ini kan wanita pinter, bekerja, bahkan cukup banyak lebih sukses. Bukan lebih sukses lagi ya, ikut WBI, ikut pendalaman Alkitab, lebih rohani lagi. Sudah lebih sukses, lebih rohani gitu ya. Nah, ini tentu gini, suami itu kepala itu kayak presiden, menterinya bisa lebih pinter dalam bidang ekonomi, ya menteri ekonomi lebih pinter, dalam bidang teknologi, menteri teknologi lebih pinter. Tapi sebagai kepala, presiden itu bertanggung jawab. Sebagai kepala itu punya tujuan. Sebagai kepala berani mengambil keputusan. Jadi menurut saya supaya istri itu tunduk dengan kita melakukan tugas-tugas kepemimpinan. Kalau istri misalnya lebih kaya, ya kita harus punya kelebihan, misalnya lebih rohani, lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan, lebih radikal dalam hal kekudusan. Sebagai contoh, saya waktu menjalankan perusahaan IVA, kami itu kan MLM ya, member kami banyak 90% wanita. Dan cukup banyak member-member kami itu yang wanita ini, para istri-istri ini 2 kali, 3 kali, 5 kali, bahkan ada yang 10 kali gaji suaminya, rabatnya. Lalu kami ngobrol gitu. Lalu ya tentu ada yang kecewa kenapa suaminya miskin gitu ya. Tapi ada juga yang berkata begini, baik Kristen ataupun agama lain gitu ya, Pak saya itu ikhlas kok kerja, malah saya merasa diberi kesempatan untuk punya penghasilan lebih banyak. Saya nggak masalah suami saya penghasilannya lebih sedikit karena dia orangnya baik. Nah itu jawaban paling tinggi saudara ya, karena dia orangnya baik. Yang kedua, dia orangnya soleh kok gitu, rajin sholat gitu. Karena dia orangnya rajin ke gereja, jadi saya merasa aman. Dia nggak macam-macam, nggak neko-neko. Dia orangnya setia, tidak selingkuh. Jadi nomor 1 itu yang membuat Pak istri itu senang gitu ya, orangnya baik. Jangan sudah miskin, jahat, males lagi ngebosi pula gitu ya. Jadi dia baik gitu. Yang kedua, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi memang istri lebih kaya, tapi suami imam dalam keluarga. Kalau istilah kerennya itu ya kita tuh imam dalam keluarga. Jadi bapaknya rohani, melayani Tuhan, imam terutama dalam hal disiplin, konsisten, tegas dalam hal moral. Jadi anak-anak melihat bapak sebagai panutan moral, panutan etika, panutan integritas,
Dalam hal benar dan salah, dia pegang bapaknya. Karena apalagi kalau bapaknya misalnya maaf nih, seorang full timer yang memang gajinya cuma segitu, atau pegawai negeri, serajin-rajinnya ya gajinya segitu. Nah, istrinya iseng-iseng jualan apa, asuransi, MLM, segala macam, rabatnya naik, wah bisa benar 10 kali lipat. Tapi suami yang ekonominya lebih rendah tadi, rajin. Tapi serajin-rajin pegawai negeri kan naiknya ya sedikit-sedikit, gitu ya. Pasti tetap miskin, tapi rajin. Nah, itu anak seneng dapat teladan kerajinan dari bapaknya. Istri pun punya suami yang rajin, gitu ya. Duit banyak nomor 2, tapi rajin dulu, gitu ya. Tapi kebanyakan memang yang menjengkelkan itu yang males tadi. Jadi banyak wanita ikhlas punya penghasilan lebih banyak asal suaminya baik. Nah, ya, yang kedua kudus, gitu ya. Yang ketiga rajin. Jadi menurut saya kita mungkin nggak bisa karakter semuanya ya, tapi paling nggak kita punya satu karakter yang kita hidupi sungguh-sungguh. Kok saya percaya ya, itu akan membuat istri paling tidak kalau nggak tunduk dia tuh hormat. Jadi sama juga kita kalau kita ya, kan kita juga menghormati pendeta yang kaya, kita juga menghormati pendeta yang miskin. Apalagi kalau kita tahu dia miskin itu karena memang dia sederhana, gitu. Dalam arti dia nggak kaya, tapi dia pengajarannya benar, dia tidak pilih-pilih orang karena kekayaannya, dia sungguh-sungguh. Oh, kita hormat kok sama hamba Tuhan yang walaupun nggak kaya, tapi kita tahu dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi sama juga menurut saya orang lain termasuk istri ya dan juga orang lain akan menghormati kita karena sikap hidup kita. Bisa juga karena prinsip hidup kita. Memang bisa juga karena yang kita miliki, gitu ya. Kita gereja aja kadang begini. Saya akan melayani sebuah gereja, gitu ya. Ternyata gereja itu punya ukuran, ya. Kalau pendetanya naik Garuda, yang jemput pakai Apart. Kalau pendetanya naik Lion, yang jemput Innova. Jadi gereja aja bisa menghormati pendeta berdasarkan apa yang dinaiki. Lihat bajunya Pak Jarot ya pakai batik murah, ya sudahlah, nanti akan jam makan dia akan aja, gitu. Jadi orang itu bisa menilai kita, apa yang kita pakai, mereknya apa, pesawatnya pesawat apa. Nah, saya itu tidak peduli atas perlakuan orang terhadap saya. Saya bukan hanya hamba Tuhan ya, saya kan motivator sekuler. Di motivator coach sekuler memang diajarkan, Pak Jarot, gitu ya, Bapak nggak boleh Pak naik Lion, Pak harus Garuda bisnis kelas Pak, supaya Bapak dihargai. Jadi ketika saya masuk asosiasi para motivator, diajarkan cara-cara supaya dihargai. Dan saya memang melihat gereja pun bisa menghargai orang berdasarkan yang kita pakai, yang kita miliki, kita naik apa. Tapi itu bukan dunia saya. Saya walaupun orang pengusaha, businessman, juga seorang coach, saya hamba Tuhan. Jadi saya tidak merubah penampilan saya kaya, bangkrut, bajunya sama, ketawanya sama. Jadi saya konsisten aja dengan perilaku saya konsisten aja dengan sikap saya. Tapi memang ada orang yang tidak menghargai saya, ada sih. Bahkan ada gereja yang panggil saya nggak jadi. Karena sebelum panggil saya, itu tuh Pak yang cerita Pak Kris Manusama tuh. Kan saya khotbah ke tempatnya dia beberapa kali, lalu dia cerita, Mas Jarot sih penampilannya nggak meyakinkan, maka teman saya nggak jadi panggil Anda. Jadi ada orang yang memang menghargai kita berdasarkan penampilan. Tapi sekali lagi, menurut saya ya, itu kan orang lain. Menikah, suami istri, anak, itu hidup bersama. Saya yakin mereka akan lebih menghargai berdasarkan yang kita hidupi dan kita jalani. Jadi para bapak-bapak, jangan khawatir dengan pendapatan yang berkurang. Saya ini ngomong begini, ini istri saya di sebelah saya. Waktu menikah, istri saya gajinya 3 kali lipat ke saya. Itu sempat beberapa tahun. Saya tahu persis bagaimana jadi suami yang gajinya cuma sepertiga istri. Tapi apa dulu saya minder? Ya, dalam hati iya. Tapi saya bunuh itu rasa minder dengan saya komitmen. Saya mau takut akan Tuhan, saya mau rajin, saya mau. Jadi saya komitmen dengan karakter-karakter itu. Ya, terbukti akhirnya saya sekian tahun kemudian saya bisa berkata kepada istri, kamu keluar dari pekerjaan, kamu bantu saya.
Jadi akhirnya saya bisa berkata begitu setelah saya diberkati. Tapi saya pernah bertahun-tahun gaji di bawah istri. Sekali lagi, kita akan dihormati karena apa yang kita hidupi, yang kita nilai-nilai yang kita jalankan. Oke, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Jarod. Sekali lagi Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya kepada Pak Jarod secara langsung? Karena masih ada satu pertanyaan lagi lewat WA masuk ke saya barusan. Masih ada? Bisa minta tolong Mas Riji dan juga Bro Kevin bisa dilihat sebentar. Baik, kalau tidak ada, Pak Jarod masih ada satu pertanyaan lagi bersama dengan Ibu. Ini judulnya, saya dikasih judul ini, WA tapi dikasih judul Pak ya. Stres karena pandemi katanya. Jadi ceritanya seperti ini, adik saya bersama istrinya akhir-akhir ini sering cekcok dan akhirnya meruncing menuju kepada proses perceraian. Apa yang sebaiknya saya lakukan sebagai kakak tertua dalam keluarga besar? Apa yang harus saya kerjakan? Karena kita sudah bantu secara finansial, kita sudah bantu sembako dan yang lain-lainnya. Mengingat ini yang digarisbawahi Pak, mengingat ada 2 anaknya yang masih kecil dan akhir-akhir ini mereka berdua ini terlantar dan tidak terurus. Jadi apa yang sebaiknya kami kerjakan dan kami lakukan? Silakan Pak Jarod dan Ibu Esther. Oke, ya tadi langkah pertama sudah benar ya, dibantu. Ya, karena tanpa membantu ya menasehati hanya dianggap ngomong tok gitu ya. Jadi udah bener loh, dibantu sembako, bantu ekonomi supaya mereka bisa bertahan hidup. Kalau bisa lagi bukan bantu ikan, tapi bantu kail, bantu pancing ya. Berarti misalnya dikasih kerjaan, dikasih order, dikasih job, supaya tidak kayak memberikan hibah, tetapi memberikan kesempatan mereka untuk berbuat sesuatu dan mendapat sesuatu. Nah, itu dari sisi ekonomi. Dari sisi perceraian, wah, tetap kalau orang mumpung belum gitu ya, sedang proses, bahkan mungkin sedang pengadilan, menurut saya rebut ya, sarankan sungguh-sungguh untuk tidak. Karena dari segi waktu tentu cukup panjang jika mau menjelaskan mengenai perceraian, maka begini, nanti saya berikan buku gratis. Saya punya buku bentuknya PDF ya, bisa menghubungi panitia aja. Jadi kan saya jadi pembicara ini kan dihubungi ya oleh panitia. Nanti bukunya saya berikan ke panitia. Panitia bisa bagikan kepada siapa saja yang mau meminta. Buku yang membahas perceraian itu 246 halaman, cukup panjang. Hampir separuh aneka tanya jawab, bentuknya PDF file. Jadi saya akan berikan free. Tapi kalau orangnya nggak malas baca, ya mungkin bisa juga masuk ke YouTube, ketik aja kata perceraian Jarod Wijanarko. Itu ada 4-5 sesi yang utama yang membahas mengenai perceraian dan segala masalahnya. Jadi paling tidak itu untuk membuka pikirannya dulu bahwa perceraian adalah tidak, gitu ya, dari sisi penjelasan yang panjang. Tapi sementara ya dibantu itu udah benar. Lalu setelah itu ya tegas untuk menasihati tidak, karena memang ini statusnya kan kakak tertua kepada adik ya. Kalau orang tua kepada anak lebih punya otoritas, tapi kakak kan hanya sebatas menasihati. Tapi tetap kalau bisa ya tetap berjuangnya untuk tidak itu ya memang karena COVID, karena hal apapun memang bisa memicu perceraian, tapi kita harus berjuang untuk menyelamatkan pernikahan karena perceraian bukan jalan keluar, tapi penjelasan lebih rincinya nanti saya akan berikan dalam bentuk bukunya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan atas setiap daripada kita. Dan sebelum kita akan mengakhiri webinar kita malam hari ini, saya minta dengan hormat Bapak Suwardi Horas bisa apa yang telah kita dengar bersama atas pemaparan yang luar biasa dari Bapak Jarod Wijanarko maupun Bu Esther, dan juga interaksi dari semua teman-teman. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga yang begitu mengasihi dan menyayangi setiap kami pasangan-pasangan pasutri pada malam hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk pemaparan anak kasih-Mu, Pak Jarod maupun Bu Esther, yang begitu luar biasa memberikan seluruh apa yang telah terjadi dalam kehidupannya, pengalaman-pengalaman kehidupannya, dan semua apa yang mereka pernah lalui bersama. Dan kami mengucap syukur untuk berkat yang melimpah-limpah yang telah boleh kami terima. Roh Kudus, kami butuh pertolongan-Mu untuk terus apa yang telah kami dengar ini Tuhan Engkau sempurnakan dalam kehidupan kami. Malam hari ini bukan sebagai pendengar saja, bukan untuk mendapatkan pengetahuan saja, tapi transformasi yang kami rindukan dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga rumah tangga ini Tuhan makin solid walaupun di masa sulit. Terima kasih Tuhan untuk kata-kata yang telah boleh kami dengar, khususnya firman-Mu. Kami mau terus intim, dan kami percaya ketika kami sepakat bersama suami istri dan kami intim dengan Engkau, maka tidak ada yang sulit. Semuanya menjadi berkat dan kebahagiaan yang akan kami terima. Walaupun banyak kejadian-kejadian yang kami tidak sangka, tetapi di balik semua itu ada berkat yang berlimpah-limpah dan keintiman yang makin mendalam di antara kami suami istri. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini Bapak, dan kami percaya kami semua adalah orang-orang pilihan yang telah Engkau pilih pada malam hari ini. Tidak ada yang kebetulan di dalam Engkau. Dan berkati kami semuanya. Dan kami percaya berkat Bapa di surga terus turun ke atas kami. Dan juga kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kami. Dan pertolongan Roh Kudus terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan, dan istirahat kami letakkan ke dalam tangan-Mu, memberkati kami semua, khususnya Pak Jarod maupun Ibu Esther maupun seluruh panitia yang telah berjerih lelah dan juga hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. 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 Terima kasih.